Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Yang pertama adalah pengertian hukum Islam dan perubahan. Pada pengertian hukum Islam, kata hukum Islam itu sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi yang biasa digunakan adalah syariat Islam, hukum syara ataupun fikih. Nah, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian, hukum Islam menurut ta'arif ini mencakup hukum syara dan juga mencakup hukum fikih karena arti syara dan fikih terkandung di dalamnya. Yang selanjutnya, perubahan sosial. Nah, pada perubahan sosial, suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya adalah karakteristik hukum Islam. Nah, terdapat 5 karakteristik hukum Islam. Yang pertama adalah penerapan hukum bersifat universal. Nah, yang kedua, hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran tidak pernah memberatkan. Dan yang ketiga, menetapkan hukum bersifat realitas. Yang keempat, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahan pertimbangan. Nah, yang kelima, sanksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. Oke, yang selanjutnya adalah eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada masanya. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang, seperti hukum keluarga, hukum transaksi, dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Kita beralih pada poin berikutnya adalah makna Islam dan perubahan sosial. Nah, untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif yang tinggi terhadap tuntutan perubahan adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Nah, pada posisi ini, ijtihad merupakan proses bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita Islam sebagai sistem ajaran yang salihun li kali zaman wal makan. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas juralayanya. Sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Yang selanjutnya adalah dinamika hukum Islam dan perubahan sosial. Nah, terkait dengan perubahan sosial, maka hukum Islam yang berfungsi sebagai pagar pengaman sosial atau perantara sosial memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai kontrol sosial dan yang kedua sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Nah, jika fungsi yang pertama ditempatkan sebagai cetak biru Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai kontrol sosial juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu entitas dari masyarakat. Sementara yang kedua lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial
baik dalam budaya dan ataupun politik. Terdapat 4 faktor sosial penyebab terjadinya perubahan hukum, yaitu yang pertama situasi zaman, yang kedua situasi tempat, yang ketiga sahab, keadaan dan keinginan, dan yang keempat adalah adat atau tradisi. Kita membahas tentang Al-Quran dan perubahan sosial. Nah, di dalam Al-Quran sebagai sumber pertama dan yang paling utama, hukum Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perubahan. Kata perubahan dalam ayat-ayat di atas merupakan pengungkapan suatu fenomena dan realitas sosial yang dapat berlaku pada manusia dalam perjalanan sejarahnya. Selanjutnya, hukum Islam dan perubahan sosial. Nah, perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan perubahan sosial akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, prasangka-prasangka buruk terhadap hal baru ataupun ideologis tertentu. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.